الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار الذي خلق الليل والنهار خلق الشمس والقمر وخلق الجن والبشر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kehidupan dunia yang sangat pendek dan singkat ini, mari kita manfaatkan untuk selalu berbuat kebaikan. Sebab apapun kebaikan yang kita lakukan, tentu Allah akan memperhitungkan imbalannya. Allah Subhanahu wa taala tetap akan memberikan ganjaran bagi kita yang aktif beribadah dan berbuat kebajikan serta kemanfaatan. Lagi pula istiqomah dalam bertakarruf kepada Allah Subhanahu wa taala ditegaskan di dalam Al-Qur'an. Quran surah Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang sangat dimuliakan oleh Allah, dalam khutbah pada siang hari ini saya hendak menyampaikan tentang tanda-tanda atau ciri-ciri penduduk surga yang telah digambarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW di dalam sebuah hadis beliau sebagai berikut. Yang pertama ialah wajhum malihu, artinya muka yang berseri-seri, menyenangkan, mengandung rahmat, kedamaian dan kebahagiaan. Seperti halnya misi yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah misi kedamaian, misi kebahagiaan, dan misi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Tugas Rasulullah SAW
memang terhitung sangat berat, akan tetapi sangat mulia. Tugas yang tak bernilai harganya, di mana beliau menerima amanat dari Allah untuk menyampaikan keselamatan dan rahmat kepada makhluk sejagat raya ini tanpa terkecuali. Namun tugas itu beliau sampaikan dengan cara-cara yang menyenangkan, muka yang penuh keceriaan dan kedamaian, dengan ucapan-ucapan yang dramatik yang penuh rahmat dan kasih sayang, sehingga dapat menarik perhatian dan disenangi oleh banyak orang. Itulah cerminan wajah atau penduduk surga, seperti yang dilukiskan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardh hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama, yang artinya, dan hamba-hamba yang baik dari Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu ciri yang kedua, lisanun fasihu, lisan yang fasih, lidah yang baik dan dipergunakan untuk bicara yang baik, yang mengandung keselamatan dan kesejahteraan, mengandung kedamaian dan perdamaian bagi banyak orang, bukan untuk sebaliknya, yakni membuat fitnah dan keonaran di tengah-tengah masyarakat. Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul a'mali illallah hifzul lisan." Perbuatan yang paling disukai oleh Allah itu menjaga atau memelihara lisan atau lidah. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Ma'asyiral muslimin, artinya menjaga lidah dari ucapan yang dapat menimbulkan bencana dan malapetaka di tengah-tengah umat dan masyarakat banyak yang berakibat fatal. Oleh karena itu, sebagai muslim yang baik dan patuh kepada Allah, kita harus senantiasa memelihara lidah atau lisan kita dari ucapan-ucapan yang kurang baik. Lalu kita biasakan berkata-kata yang baik, mengandung kemaslahatan dan pahala, seperti membaca tasbih, membaca Al-Quran, berzikir, dan membaca sholawat dan sebagainya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu ciri yang ketiga, qalbun taqiyyu, hati yang selalu takwa, yakni takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau al-imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi, yang artinya mengikuti semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya dengan penuh ketaatan kepadanya. Siapa yang selalu patuh dan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua yang dilarang, harapan besar baginya masuk golongan hamba-hamba Allah yang muttaqin, dan dialah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah barang tentu tempatnya di surga yang telah disediakan untuknya. Hati yang taqi atau takwa ialah hati yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang selalu kontak dengan Allah, hati yang selalu takut kepada Allah. Oleh karena itu, kita berharap dan minta kepada Allah agar hati kita tetap terjaga dari sifat-sifat yang kurang baik dan tidak terpuji. Lalu ciri yang keempat bagi penduduk surga ialah yadu sahih, tangan ahli sedekah, tangan yang dermawan, tangan yang suka beramal. Muslim yang baik
dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah muslim yang dermawan. Yang kedua, tangannya mudah diajak untuk bersedekah. Yang kedua, tangannya mudah untuk diajak bersedekah, membantu golongan yang duafa dan sangat membutuhkan bantuannya. Dalam Islam, sedekah tidak hanya terbatas pada berupa materi seperti uang, makanan, pakaian, atau bahan-bahan pokok lainnya, tetapi bisa mencakup beberapa masalah dan kebutuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi, wa man kana lahu malun falyatasaddaq bi mali, wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwati." Yang artinya, barang siapa mempunyai ilmu, hendaknya dia bersedekah dengan ilmunya. Dan barang siapa memiliki harta, hendaknya dia beramal dengan hartanya. Dan barang siapa yang mempunyai kekuatan, hendaknya dia beramal dengan tenaga atau kekuatannya. Al-Hadis. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang sangat dimuliakan oleh Allah, yang paling penting bagi kita adalah berjiwa dermawan, suka beramal, enggan merasa terbuka hati kita jika melihat saudara-saudara kita sesama muslim yang kekurangan makan dan butuh bantuan. Itulah perbuatan terpuji yang sangat terpuji, yang menjadikan persaudaraan di antara kita sesama muslim semakin akrab, dan itulah pula amaliyah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan kita ke surganya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sahiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar." Orang yang suka beramal itu dekat dari Allah, dekat dari manusia, dekat dari surga, dan jauh dari neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Sekali lagi, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tetap diberi kekuatan dan ketabahan dalam berbuat kebajikan dan meninggalkan kejahatan, agar kita termasuk golongan penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan dapat berkenan dan bermanfaat bagi kita sekalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi akramana bidinil haqqil mubin wa abdalana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nasu ittaqullah وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات وحافظوا على الصلوات وحضور
الجمعة والجمعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخاطئات إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة.